Selamat datang kembali di podcast Polnes, ruang bincang inspiratif seputar kampus Politeknik Negeri Samarinda. Saya Andi Kurniawan yang akan menemani kamu dalam episode hari ini. Di topik kita, siap jadi mahasiswa Politeknik. Hari ini kita akan membahas dengan Bapak Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, Bapak Insinyur Dedi Irawan, STMT IPM. Buat kamu yang lagi cari kampus vokasi terbaik di Kalimantan Timur, stay tune ya, karena kita kedatangan tamu spesial hari ini, yaitu Bapak Dedi Irawan. Bagaimana kabarnya Bapak Dedi? Alhamdulillah baik, Mas Andri Kurniawan. Oke, Pak Dedi, kami hari ini jujur sangat bangga, sangat senang kedatangan tamu istimewa ya, Bapak sebagai Wakil Direktur 1 Bidang Akademik. Kalau boleh diceritakan nih Pak ke teman-teman yang belum tahu ya, sudah berapa lama menjabat sebagai Wakil Direktur 1 ini Bapak? Oke, terima kasih Mas Andri. Jadi saya menjadi Wakil Direktur Bidang Akademik itu per 1 Januari 2024, jadi kira-kira 1,5 tahun ya. Saya mengelola akademik di Politeknik Negeri Samarinda. Apakah Bapak sebelumnya memang juga menjadi Wakil Direktur 1 atau pernah menduduki posisi sebelumnya dalam bidang apa begitu Bapak? Oh iya, jadi kalau mau cerita berarti panjang, nanti dari saya CPNS jangan. Oh begitu. Oke. Kalau yang di manajemen ini Pak, di struktur. Oke ya, jadi saya sebelum jadi Wakil Direktur Bidang Akademik, saya dipercaya untuk menjadi Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Perencanaan. Jadi itu periode 2016 sampai 2020 ya sampai 2023 akhir. Oke, berarti secara pengalaman ini memang sudah banyak sekali Pak ya? Banyak pengalaman pahitnya ya. Oh gitu. Baik Pak. Tapi kalau misalnya peran penting nih, mungkin bisa diceritakan Pak, peran pentingnya Wakil Direktur 1 ini untuk Politeknik apa ini Pak? Ya, jadi sebetulnya ada joke-joke sih di Wakil Direktur Bidang Akademik. Jadi Wadir 1 itu merupakan jantungnya Politeknik katanya. Wah, itu apa itu Pak itu maksudnya ya. Pak? Jadi artinya memang akademik itu menjadi satu pusat ya, episentrumnya dari Politeknik Negeri Samarinda. Artinya tanpa Wakil Direktur 1 ini Politeknik tidak akan bisa berjalan dong Pak? Tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan, tapi mungkin namanya core kita kan di Politeknik Negeri Samarinda itu bidang akademik ya. Iya. Jadi memang customer kita mahasiswa itu kan juga mengelola mahasiswa, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan mahasiswa itu kan tidak jauh-jauh dari bidang akademik. Oh, oke. Lalu kalau kemarin kita sudah mengundang Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, ini perbedaan antara Wakil Bidang Akademik dengan Kemahasiswaan ini di mana Pak? Sebetulnya ada di beberapa tempat itu satu wadir sebetulnya di bidang akademik dan kemahasiswaan, tetapi kita ada beberapa pertimbangan kenapa ini menjadi dipisah gitu ya. Akademik sendiri, kemahasiswaan sendiri, karena memang akademik itu biar lebih fokus bagaimana merancang, bagaimana mengembangkan, dan bagaimana memastikan proses pembelajaran mahasiswa-mahasiswi di Politeknik Negeri Samarinda itu berjalan dengan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga ini kita pisah nih, akademik sendiri, kemahasiswaan sendiri, tetapi bukan berarti seperti trias politika yang harus sendiri-sendiri seperti itu, enggak, tetapi tetap harus beririsan antara akademik dan kemahasiswaan. I see. Jadi memang kedua-duanya sebenarnya memiliki satu kesamaan, namun ada tetap job-job yang memang khusus yang memang dipegang oleh Wakil Bidang Akademik dan juga kemahasiswaan sendiri Pak ya? Iya. Oke, jadi tetap berhubungan namun saling melengkapi satu sama lain mungkin kalau bisa kita simpulkan Pak ya? Seperti itu. Baik. Bapak, kita mau juga tanya nih, karena Bapak di bidang akademik khususnya di masa PMB yang sekarang ini Pak ya, yang sedang berlangsung, dimulai dari jalur masuk hingga strategi utama Polnes yang diterapkan untuk menarik minat siswa kita untuk daftar ke Politeknik ini apa Pak?
Ya, terima kasih. Jadi setiap tahun kita pasti dihadapkan pada bagaimana proses-proses dan bagaimana strategi-strategi kita untuk penerimaan mahasiswa baru. Karena ini sangat menentukan bagaimana perkembangan Politeknik Negeri Samarinda ke depannya. Kenapa? Kita sangat ditentukan oleh berapa banyak student body kita dan bagaimana kualitas yang masuk ke Politeknik Negeri Samarinda. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin proses-proses penerimaan mahasiswa baru itu harus akuntabel dan kreatif serta berkualitas. Sehingga nantinya kita menyelenggarakan proses itu dapat terukur, dapat dilihat oleh masyarakat, dan kita mendapatkan calon-calon mahasiswa baru yang berkualitas yang masuk di Politeknik Negeri Samarinda. Berhubungan dengan calon-calon mahasiswa tadi nih Pak ya, yang pengen masuk ke jurusan ke Politeknik Negeri Samarinda, kira-kira boleh nggak nih Pak diceritain jurusan apa aja sih Pak yang ada di Politeknik Negeri Samarinda, dan mungkin juga akreditasinya nih Pak ya. Kadang-kadang kan akreditasi ini juga salah satu daya tarik kan Pak ya. Iya. Kalau gitu saya harus lihat ke Betan ini. Boleh Bapak. Prodi-prodi. Jadi Politeknik Negeri Samarinda itu kalau kita bisa bilang atau kita state sendiri, sebetulnya ini merupakan perguruan tinggi vokasi yang terbesar di Kalimantan Timur. Okay. Ada beberapa pendidikan tinggi vokasi ya, tetapi Politeknik Negeri Samarinda pasti yang lebih besar. Kita memiliki 10 jurusan dengan 28 program studi. 28 Pak ya? Mulai dari D3, S1 terapan dan S2 terapan. Oke. Nah, jadi itu keunggulan kita di seluruh bidang disiplin ilmu, mulai dari pariwisata, kemaritiman, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, akuntansi, administrasi bisnis, teknik informatika, teknik sipil. Jadi itu ada 10 jurusan. Jadi 28 prodi. Dan dari keseluruhan itu kita sudah memiliki 2 prodi yang memiliki akreditasi unggul. Itu teknik alat berat dan teknologi kimia industri. Luar biasa. Ngomong-ngomong nih Pak, Bapak apakah juga terlibat proses pengajaran nih kalau di hari-hari biasa begitu? Nah, itu dia. Memang harus. Jadi selain juga di tugas Bapak di wakil Direktur 1 bidang akademik tadi, Bapak juga pengajaran juga Pak ya? Iya, jadi wakil direktur itu kan merupakan tugas tambahan dari dosen. Oh, I see. Jadi saya tetap harus melaksanakan tugas utamanya. Kebetulan pengajar. Bapak ditempatkan di jurusan apa ini Pak? Saya dari masuk Politeknik Negeri Samarinda itu ditempatkan di jurusan teknik kimia, prodinya petro dan oleokimia. Oke. Tadi Bapak, kita kembali ke teman-teman tadi yang ingin memilih jurusan atau program studi yang ada di Politeknik. Tadi kan banyak sekali Bapak. Mungkin tadi kalau saya boleh simpulkan, ada yang teknik, ada yang commerce begitu Pak ya. Betul. Oke. Kira-kira saat ini Bapak yang menjadi favorit atau program studi incaran teman-teman siswa SMK atau SMA yang ada di Samarinda atau di sekitarnya, Balikpapan, Bontang, Sangatta, Tenggarong dan lain-lain ini, saat ini apa sih Pak yang lagi banyak diminati Pak? Ya, jadi sebetulnya kita melihat ada 2 faktor ya. Faktor pertama dari perkembangan daerah lokal kita, regional kita, bahwa kita menjadi tempat ibu kota baru, IKN. Dari situ kita daerah-daerah kita itu berkembang dari sisi MIS ya. Oke. Ya, pertemuan dan seterusnya itu kita membutuhkan tenaga kerja di bidang pariwisata, administrasi bisnis, akuntansi dan seterusnya. Juga di sektor pertambangan, sektor migas. Itu banyak prodi-prodi yang membutuhkan seperti itu. Industri-industri yang membutuhkan prodi-prodi yang berkaitan dengan itu. Di lain sisi, trennya adalah gaya anak muda sekarang bahwa digitalisasi kan? Iya, betul. Nah, di sisi lain itu maka yang lebih ngetren sekarang bagaimana mereka bisa masuk di tim teknologi informatika multimedia. Kemudian alat berat, bisnis digital.
Kemudian tidak ketinggalan sebetulnya di jurusan-jurusan lain, misalnya teknik mesin, teknik kimia, sipil, dan seterusnya. Jadi selain daripada program studi tadi yang sudah Bapak sebutkan tadi, semuanya itu tetap masih boleh dibilang mengacu pada kearifan lokal begitu Pak ya? Iya. Jadi ada jumlah atau tipe-tipe program studi yang ada itu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar di mana Politeknik Negeri Samarinda ini berada, tapi juga menuntut kesesuaian dengan tuntutan zaman anak-anak muda dan memang era digitalisasi saat ini. Iya. Seperti itu kira-kira Bapak. Betul sekali. Jadi makanya saya bilang tadi ada dua faktor yang menentukan tren dari peminat di Politeknik Negeri Samarinda. Dulu kan Bapak ini kalau saya dapat contekan ini Pak ya, Bapak dulu juga pernah membimbing anak-anak siswa SMA atau yang sederajat itu untuk punya tips-tips lah barangkali untuk lulus di universitas atau di politeknik yang mereka cita-citakan begitu, mereka dambakan. Kira-kira kalau Bapak sendiri ngasih tips buat mereka apa nih Pak? Nah ini, jadi kan ada tips secara profesional, ada tips secara objektif kita. Misalnya gini, secara objektif kita kan kita harus melihat gimana passionnya masing-masing kan. Di situ barangkali Pak ya. Jadi kan? Tidak hanya yang perlu kan industri ini nih. Betul. Tapi kalau saya sendiri tidak mampu barangkali atau itu bukan passion saya. Gitu kan. Iya. Kita ngelihat passionnya masing-masing dulu. Misalnya dia memang hobinya itu atau memang pinginnya di teknik mesin misalnya. Jangan dipaksa dia masuk D3 perhotelan kan. Nanti repot di hotel itu dia buka semua mesin-mesin itu. Ya. Jadi artinya kita lihat passionnya yang pertama. Kalau kita ngelihat secara objektif dari anak tersebut. Tetapi bisa juga kita lihat dari skala profesionalnya. Profesionalisme ya kalau memang mau lulus, lihat di mana yang persaingannya tidak ketat jadinya. Dia pasti lulus. Seperti itu. Nah, kita menganjurkan kombinasi keduanya dan bagaimana mereka dapat berkomunikasi dengan orang tua. Jangan sampai orang tua maunya prodi A, si anak maunya prodi B. Nah, bener banget tuh Pak. Jangan sampai nanti orang tua tuh salah doa nanti. Bagaimana itu Pak, salah doa itu Pak? Iya, anaknya masuk di prodi teknik mesin, tapi nanti orang tuanya berdoa semoga anak saya cepat jadi dokter. Kan nggak mungkin jadi dokter. Nah, itu tuh Pak yang barangkali masyarakat kita atau orang-orang tua kita itu yang masih menganggap bahwa tuntutan zaman itu masih seperti zaman eranya mereka dulu. Betul. Kan begitu. Akhirnya tidak menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang dan barangkali kalau kita mau jujur Pak ya, ada jenis-jenis pekerjaan yang mungkin sekitar 10 tahun lalu tidak ada. Betul. Contoh misalnya YouTuber. Contoh misalnya konten kreator. Nah, itu kan zaman-zaman 10 tahun yang lalu kalau kita bilang ke orang tua kita, itu "Mak, tidak ada kan?" Iya, Mak, saya mau jadi konten kreator nih. Apaan? Kan begitu. Jadi yang dianggap pekerjaan itu yang memang benar-benar kayak mungkin 5 to 9 lah. Bukan 5 to 9 Pak, apa namanya? 9 to 5 ya kalau di teman-teman di Jakarta tuh Pak. Jam 9 berangkat, masuk kantor, jam 5 pulang. Kan begitu. Nah, sementara konten kreator atau zaman sekarang menuntut sesuatu yang inovasi yang jauh lebih out of the box mungkin Pak ya. Betul. Oke. Ini sangat inspiratif Bapak. Jadi jangan sampai tadi seperti kata Bapak, anak mesin, jiwanya jiwa di mesin, masuk di jurusan perhotelan sehingga alat-alat di hotel malah yang dibongkar nanti Pak. Jadi kan repot nanti. Bener-bener. Iya Pak, kalau di bidang akademik sendiri nih Pak ya, untuk menghasilkan dan mendukung pendidikan yang berkualitas, apa aja sih Pak hal yang telah dilakukan atau diterapkan oleh Politeknik ini Bapak? Ya, jadi kalau untuk usaha-usaha kita sesuai dengan core kita ya di pendidikan tinggi vokasi. Jadi bagaimana usaha-usaha kita untuk meningkatkan 3 hal sebetulnya kalau mahasiswa masuk ke kita. Bagaimana kita meningkatkan skillnya, knowledge-nya, dan attitude-nya kan. Jadi 3 hal itu yang mau kita godok, yang mau kita latih, mau kita asah mereka di sini supaya keluar memiliki 3 keunggulan itu.
Nah, pendidikan vokasi sebetulnya lebih menekankan 2 hal dari 3 itu, Apa itu Bapak? yaitu bagaimana skillnya Oke. dan bagaimana attitude-nya. Yang satu tadi Knowledge knowledge. itu nomor 3-nya kalau di Politeknik Negeri Oh, Samarinda atau di baik, baik. Politeknik ya, pendidikan Iya. vokasi. Kenapa? Kita lebih mengutamakan skillnya. Bagaimana skill dia sehingga dia memiliki kompetensi, memiliki keahlian di bidangnya masing-masing sehingga pada saat keluar dari Politeknik dia mempunyai kemampuan itu. Perhotelan punya skillnya sendiri, kemudian teknik mesin, teknik listrik, teknik sipil itu punya skill. Itu yang membedakan pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik. Ah, Jadi deepnya, kedalaman dalam pembelajarannya itu beda antara akademik dengan vokasi. vokasi. Makanya Oke. kita lebih mengutamakan bagaimana skillnya kan. Oh, jadi kalau akademik ini misalnya ke university gitu Pak ya. Betul. Kalau apa tadi satunya Pak? Skill? Skill itu Lebih ke vokasi atau ke politeknik dalam hal ini ya. Makanya kita mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kompetensi itu, sehingga kita semua kurikulum yang ada di prodi-prodi kita sudah arahkan minimal 60% itu merupakan praktikum. Banyak juga persentasenya Pak ya. Itu minimal ya. Iya, Itu malah iya. minimal gitu. Kan Oh. berbeda dengan pendidikan akademik. Benar, benar. Itu gunanya untuk apa? Ya itu tadi, untuk mengasah skill dari mahasiswa-mahasiswi kita. Berarti mungkin secara garis besarnya bahwa pada saat nanti mahasiswa itu lulus Iya. dari Politeknik Negeri Samarinda, mereka sudah siap dengan berbagai macam job atau berbagai Keahlian. macam keahlian yang diperlukan oleh industri-industri yang bersangkutan. Betul. Tapi gini Pak, tadi Bapak menyebutkan tentang attitude, Ya. gitu atau adab lah ya kalau orang sekarang bilang begitu. Kenapa itu penting Bapak? Ya, jadi sebetulnya itu 2 hal itu dapat dilatih pada saat mereka praktikum. Ya, bagaimana kerjasama, bagaimana menghormati teman sekerja, bagaimana menghormati dosennya, bagaimana bekerja teamwork, itu semua kan dilatih di situ. Jadi apa gunanya? Karena memang di dunia kerja itu yang diutamakan kan sebetulnya gimana attitude-nya. Ya, soft skill kan ya. Soft Kalau skill. bahasa keren kita Benar, kan soft benar, skill benar, ya. benar. Jadi soft skillnya itu seperti apa di dunia kerja? Karena yang diukur pertama kan soft skill. Iya, iya. Gimana dia menghadapi, apalagi non rekayasa, bagaimana menghadapi klien, Oke. bagaimana menghadapi atasan dan seterusnya. Iya. Oh, artinya tetap Pak ya, walaupun mereka dibekali dengan knowledge, dibekali Iya. dengan skill yang mumpuni, Betul. tapi tetap bahwa adab tetap lebih diutamakan pada saat terutama begitu ya, pada saat mereka berhubungan langsung dengan customer, dengan rekan kerja, dengan atasan gitu ya, ataupun oke. dengan bawahannya nanti kan sama. atau pada saat mereka ke masyarakat barangkali. Betul. Iya, iya. Artinya memang Politeknik ini kalau dilihat-lihat Pak dari penjelasan Bapak tadi memberikan paket lengkap kayaknya Pak ya. Iya, jadi paket lengkapnya itu nanti ditutup dengan mereka akan harus mengikuti uji kompetensi keahlian kan. Iya, iya, iya. Jadi setiap mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda kalau mau tamat harus ikut UKK supaya nanti dapat sertifikat kompetensi. Dan itu gratis. Oke, Gratis Pak. gratis. Karena sudah membayar UKT di awal ya. Oke. Jadi uang kuliah tunggal itu mengcover seluruhnya. Jadi sudah nggak perlu bayar tetek bengek lagi Pak ya? Nggak usah. Wah, Kecuali ya mantap ongkos sekali. jangan kita lah yang bayar ya, sama uang kosnya gitu ya. Benar. Oh iya nih Pak, saya dapat info Pak kemarin di podcast sebelumnya bahwa Iya. Pak Direktur kita mengatakan bahwa PMB kita itu ada peningkatan 18% ini Pak. Nah itu apakah hal tersebut merupakan salah satu indeks keberhasilan bidang akademik atau ini secara keumuman buat seluruh politeknik begitu Bapak? Atau kerjasama dari semua masing-masing bidang tadi Bapak? Ya, jadi sebetulnya keberhasilan kita untuk menaikkan jumlah peminat tahun ini itu merupakan salah satu sebetulnya. Oke. Salah satu indikator kita bagaimana di bidang akademik dapat lebih maju dalam mengelola akademik di Politeknik Negeri Samarinda. Jadi kalau saya punya data ini, di 2024 kita itu peminat total dari 3 jalur, SNBT, SNBP, dan jalur mandiri, Oke. itu sekitar 12.235 peminat.
Itu di 2024. Iya, iya. Nah, sampai sekarang di 2025 kita baru menjalankan 2 jalur, SNBP dan SNBT. Itu jumlah peminat kita 10.266 gitu ya. Jadi average-nya itu memang di sekitaran 18% dari tahun lalu. Oke. Tapi Itu kalau belum kita- termasuk mandiri, Pak ya? Belum. Oke. Jadi kalau spesifik sebetulnya SNBP-nya kita naik 16%, SNBT-nya kita naik 20%. Makanya average-nya itu sekitar 18% untuk SNBP dan SNBT. Nah, biasanya Bapak, pada saat ada peningkatan di satu sisi, Ya. ini kan menimbulkan satu tantangan tersendiri begitu Bapak. Nah, jadi begitu banyaknya jumlah peminat Ya. dari siswa kita yang ingin masuk menjadi mahasiswa di Politeknik, kemudian bagaimana dengan rasio mahasiswa dan dosen atau layanan akademik serta fasilitas yang tersedia di Politeknik Bapak? Apakah juga ikut meningkat beserta meningkatnya jumlah jumlah siswa Ya, yang mendaftar di Politeknik Bapak? Ya. Ini pertanyaan menarik kayaknya nih. Kayaknya Pak Andri dosen juga ya jangan-jangan. Kalau Ngerti sehari-hari betul sih kayaknya. Pak, Oh, biasanya gitu, begitu. ya, ya. Iya. Jadi memang ada ada 2 hal yang harus kita penuhi. Dari satu sisi kita ingin meningkatkan student body, Ya. di sisi lain kita harus meningkatkan rasio dosen dan mahasiswa. Oke. Di sisi yang lain, kita ini PTN, perguruan tinggi negeri, yang mengikuti aturan-aturan pemerintah terkait dengan seleksi dosen di Politeknik. Jadi bagaimana cara mengatasi yang seperti ini? Ini merupakan tantangan juga bagi kita, bukan hambatan sebetulnya. Jadi tantangannya seperti apa? Bagaimana kita bisa improvisasi, bagaimana kita mencari peluang-peluang dosen yang tidak secara formal. Dari mana? Dosen industri. Ya. Maksudnya bagaimana itu Pak? Jadi dosen industri itu banyak profesional-profesional di luar itu yang juga pingin sebetulnya mengaktualisasikan pengalamannya di perguruan tinggi. Oh, jadi praktisi ini Pak ya? Praktisi jadi. Jadi mereka sudah bergelut di dalam bidang industri, Masing-masingnya, di ya. bidang masing-masing, sudah punya pengalaman tentang bagaimana ilmu tadi, knowledge tadi diterapkan di industri, kemudian beliau diundang atau Iya. menjadi dosen di Politeknik Negeri Samarinda. Dan itu memungkinkan dari sisi aturan. Jadi aturan kita membolehkan bahwa praktisi itu mengampu mata kuliah di sini. Misalnya join gitu ya, tim teaching dengan dosen kita di sini. Misalnya sekian pertemuan dari profesional, sekian pertemuan bagi dosen. Nah, itu yang menjadi ide-ide kreatif kita di satu sisi. Ya. Di sisi lain itu kan menjadi pengayaan bagi mahasiswa kita. Bagaimana pengalaman-pengalaman praktisi, gaya-gaya di industri seperti apa itu harus masuk ke kampus. Oh. Jadi kadang kan benar-benar. praktisi bilangnya gini, kami nggak bisa ngajar seperti dosen gitu. Iya. Ya kita bilang memang bukan itu maunya. Oke, kalau kalau ngajar seperti dosen juga kita nggak perlu. Kita sudah punya kan begitu? Iya, yang benar-benar. memang kita butuhkan adalah bagaimana praktisi-praktisi itu menularkan Oke. pengalaman-pengalaman dia. Atmosfer di industri, Iya. gaya disiplin, Betul. dan seterusnya Pak ya. Itu diterapkan bagi mahasiswa kita di kampus. Sehingga nanti pada saat mahasiswa itu terjun ke industri, baik sebagai pekerja maupun magang, barangkali tidak akan kaget lagi Pak. Betul. Jadi Oke. nggak heran kalau kita ngelihat di pariwisata misalnya, Ya, di ya. D3 perhotelannya. Pada saat praktikum itu yang ngajar di situ bukan dosen, kadang ada chef gitu dari hotel yang jadi dosen praktikumnya di situ. Iya, iya, iya. Nah, itu kan sudah terbukti kan? Artinya Benar-benar. dia chef di hotel pasti dong, itu Ya. punya keahlian tertentu. Nah, itu ditularkan langsung ke adik-adik kita di perhotelan misalnya. Atau bisa kita ambil contoh lagi misalnya di teknik alat berat dengan Trakindo, dosen praktisinya datang langsung. Oke. Selain tadi Bapak bahwa ada praktisi yang datang ke kampus untuk mengajarkan langsung, apakah nanti kita anak-anak ini juga diberikan kesempatan gitu untuk mereka yang magang atau PKL, sehingga barangkali tadi Pak, kalau misalnya mereka praktisinya datang ke kampus kemudian praktikum, kan biasanya skalanya skala kecil Pak ya.
Nah, tapi nanti begitu anak-anak mahasiswa ini terjun langsung ke industri, baik tadi melalui magang ataupun PKL, itu kan tentunya skalanya sudah skala besar begitu. Nah, itu jadi mereka langsung mengalami itu sendiri melalui program-program atau desain pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Politeknik gitu. Betul. Jadi bagaimana caranya tadi di bidang akademik salah satunya kan merancang. Iya, iya. Ya, jadi bagaimana merancang suatu kurikulum yang mengakomodir bagaimana melatih anak-anak itu untuk meningkatkan kompetensi. Jadi di tahun 2025 dari 2024 pertengahan kita sudah mulai menyesuaikan kurikulum-kurikulum semua prodi baik D3 atau S1 itu minimal 1 semester magang. 1 semester. 1 semester. Selama ini kan kalau untuk D3 itu PKL-nya paling 2 bulan gitu. Oke. Tapi sekarang kurikulum kita terapkan untuk seluruh program studi itu minimal 1 semester dia magang di industri. Wow. Ya kan? Jadi Ya. gunanya untuk apa? Jadi dari sisi regulasi, dari sisi kurikulum kita sudah fasilitasi bahwa mereka harus magang nih 6 bulan di industri. Silahkan belajar, silahkan menggali pengalaman, silahkan menerapkan pengalaman-pengalamannya di dunia industri. Karena kalau di kampus mereka kan hanya diajarin satu gaya. Benar. Ibarat suruh berenang, ya. Kalau kita hanya mengajarkan satu gaya berenang, padahal mereka suruh berenang bukan di kolam renang, tapi di sungai atau di laut yang gelombangnya beda-beda. Benar, barangkali yang satu gaya tadi itu belum tentu sesuai kan, Belum Pak? tentu sesuai gitu dengan kan. arus sungai misalnya, Pak ya. Silahkan belajar di sungainya langsung atau belajar di lautnya langsung. Gitu. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan ini Pak dari jawaban Bapak yang terakhir tadi, berarti Politeknik tidak hanya mementingkan kuantitas atau jumlah mahasiswa yang diperbanyak, tapi kualitas juga tetap jadi sesuatu yang prioritas bagi Politeknik, Pak. Ya harus dong kalau gitu, karena kalau tidak seperti itu kita akan turun dengan sendirinya nanti. Kenapa? Pada saat kita naik terus, pada satu sisi kualitas kita turun, berarti kan masyarakat akan menilai kita kan? Benar. Nah, ini kan masyarakat sekarang kritis. Apa saja kan dilihat, apalagi di sosial media semuanya orang udah pada tahu gitu. Benar. Kan? Jadi, apa yang terjadi di satu tempat? Iya. Hitungan detik, Pak ya. Kita harus tetap menjaga kualitas dan jangan sampai kita di puncak. Keberhasilan, jangan sampai di puncak. Karena kalau sudah di puncak kita pasti turun. Oh, terlena berarti. Iya, jadi makanya saya menyampaikan bahwa kita jangan sampai di puncak. Tapi kita terus pada posisi mendaki. Jadi terus naik gitu. Karena kalau kita sudah merasa di puncak, berarti kan bentar lagi turun. Kayaknya Bapak ini aktivis pendaki gunung juga ini. Enggak sih. Enggak ya. Saya belajar dari Bapak kayak. Satu nih Pak, terakhir nih Pak. Kira-kira pesan Bapak nih ya buat para siswa yang saat ini sedang mempertimbangkan saya mau kuliah di mana ya gitu, atau kalau misalnya mereka mau ke Polnes, ini pertimbangan apa sih gitu yang harus mereka punya gitu sehingga mereka masih bisa ikut melalui jalur mandiri ini, Pak. Iya. Terima kasih. Jadi jalur mandiri ini merupakan jalur terakhir untuk masuk di Politeknik Negeri Samarinda. Jadi Polnes merupakan pilihan tepat untuk adik-adik tamatan SMA dan SMK untuk menjadi tempat mereka menggapai cita-citanya nanti. Menjadi seorang praktisi, menjadi seorang profesional yang handal di bidangnya masing-masing. Jadi silahkan bergabung di Polnes. Kita menyediakan semua fasilitas-fasilitas yang kita sediakan. Kita menyediakan kurikulum-kurikulum yang handal yang bisa diterapkan di industri. Kita menyediakan dosen-dosen Polnes dan dosen-dosen praktisi yang akan melatih mereka di meningkatkan skillnya, meningkatkan attitude-nya, meningkatkan knowledge-nya, sehingga mereka keluar nanti dari Polnes menjadi lulusan-lulusan yang berkualitas, profesional dan unggul. Luar biasa sekali Bapak. Iya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya sehingga di antara kesibukan-kesibukan Bapak nih ya, sudah bisa memberikan insight, memberikan pandangan kepada calon-calon mahasiswa kita ataupun juga mahasiswa-mahasiswa sudah
kebetulan sudah ada di Politeknik Pak ya. Untuk meyakinkan mereka Untuk bahwa meyakini bahwa mereka saat ini sedang berada di jalur yang tepat. iya, Bapak. ini merupakan pilihan tepat mereka gitu. Benar. Oke, Sobat Polnes, jangan lupa juga untuk cek website resmi kami di pmb.polnes.ac.id untuk info lengkap dan jalur pendaftarannya ya. Sobat Polnes, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Andi Kurniawan izin pamit. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan ragu wujudkan masa depan bersama Politeknik Negeri Samarinda. Bye. Terima kasih.